Kerajaan Samudra Pasai terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Pasangan. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Merah Silu sekitar tahun 1267 Masehi. Dia berhasil mempersatukan wilayah Samudra dan Pasai. Silsilah dari raja-raja di Kerajaan Samudra Pasai adalah Sultan Muhammad Saleh, yang kedua ada Sultan Muhammad Al-Zahir, yang ketiga ada Sultan Mahmud Al-Zahir, yang keempat ada Sultan Malik Al-Zahir, yang kelima ada Sultan Ahmad Malik Al-Zahir, yang keenam ada Sultan Zain Al-Abidin Al-Malik Zahir, yang ketujuh ada Sultan Narasyah, yang kedelapan ada Sultan Salah ad-Din, yang kesembilan ada Sultan Abu Zaid Malik, yang ke-10 ada Sultan Mahmud Al-Zahir, yang ke-11 ada Sultan Zain Al-Abidin, yang ke-12 ada Sultan Abdullah Malik Al-Zahir, dan yang terakhir ada Sultan Zain Abidin yang memerintah pada tahun 1513 hingga 1524. Kerajaan Samudra Pasai merupakan salah satu kerajaan maritim terbesar yang ada di Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai sendiri memiliki dampak yang besar sejak berdirinya kerajaan tersebut. Dampak yang besar pertama yang membawa kejayaan pada kerajaan ini masuknya rempah-rempah ke dalam Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai memiliki banyaknya rempah-rempah. Salah satu rempah-rempah yang terkenal di Kerajaan Samudra Pasai adalah lada. Yang kedua, adanya penyebaran agama Islam. Kerajaan Samudra Pasai dijadikan tempat studi banding Islam untuk para ulama-ulama, sehingga kerajaan tersebut memiliki banyak ketertarikan orang untuk melihat bagaimana kerajaan tersebut dan orang tersebut mempelajari adanya agama Islam. Yang terakhir adalah jalur perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai berada di tempat yang strategis. Oleh karena itu, banyaknya orang-orang yang memilih jalur perdagangan melalui Samudra Pasai dan menimbulkan kekayaan bagi kerajaan tersebut karena orang-orang tersebut banyak mengambil rempah-rempah dan melewati kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi. Dengan letak strategis, maka Samudra Pasai berkembang kerajaan maritim dengan transito. Demikian Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan penting di PD, Perlak, dan lain-lain. Samudra Pasai berkembang pesat pada masa pemerintahan Sultan Malik Al-Tahir II. Hal ini juga sesuai dengan keterangan Ibnu Batullah. Komoditi perdagangan dari samudra yang penting adalah lada, kapur barus, dan emas. Dan untuk kepentingan perdagangan sudah dikenal uang sebagai alat tukar, yaitu emas yang diutamakan dirham. Dan yang terakhir ada kehidupan sosial, budaya, dan agama. Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya seni mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut bahasa Jawi dan hurufnya disebut huruf Jawi. Di antara karya tulis tersebut ada Hikayat Raja Pasai atau HRP. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut kemudian juga digunakan oleh Syekh Abdurrauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Makhdum Patakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Informasi di atas menceritakan sekelumit peran yang telah dimainkan oleh Samudra Pasai dalam posisinya sebagai pusat tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu. Yang keenam, ada peninggalan dari Kerajaan Samudra Pasai. Peninggalan yang pertama yaitu nisan Samudra Pasai. Yang kedua ada gerabah lokal. Yang ketiga ada koin dirham. Yang keempat ada cakradonya. Yang kelima stempel Sultan Al-Malik Al-Zahir. Yang keenam ada
keenam tuh ada naskah surat Sultan Zainal Abidin, dan yang terakhir ada tradisi peyuturan anek, yaitu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh Barat saat bayi baru pertama kali keluar dari rumahnya. Selanjutnya, masa keruntuhan pada Kerajaan Samudra Pasai. Di tahun 1377 Masehi, Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh Kerajaan Majapahit. Hal ini, Hayam Wuruk dari Majapahit khawatir akan kemajuan dari Kerajaan Samudra Pasai, terutama pada bidang perniagaan dan penyebaran Islam. Nah, hal tersebut yang menyebabkan Majapahit melancarkan sebuah misinya terhadap Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai pun kemudian berhasil ditaklukkan oleh Majapahit. Selain itu, terjadi juga peperangan antara tentara Nuku dan Kerajaan Samudra Pasai di tahun 1406 Masehi. Saat itu, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda ini menjalin hubungan erat dengan Tiongkok, dan Tiongkok pun berjanji supaya menjaga Sultan Iskandar Muda sekaligus Kerajaan Samudra Pasai dari setiap serangan. Namun, saat Sultan Iskandar meninggal dunia, saat itulah Kerajaan Samudra Pasai tidak memiliki kekuatan. Kerajaan Islam Samudra Pasai mengalami kemunduran sejak saat itu.